hari ini ada yang tidak hadir? Tidak. Alhamdulillah hadir semua berarti ya? Ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran ada baiknya kita berdoa dulu sehingga semoga nantinya pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran. Oke? Ada yang mau memimpin doa? Oke, boleh Radit. Berdoa mulai. Nah, sekarang Ibu mau anak-anak Ibu cek dulu di sekitarnya. Dilihat apakah masih ada sampah di sekitar tempat duduknya, di mejanya, di kursinya. Kalau ada boleh dibuang dulu. Ada? Nggak ada? Sudah bersih ya berarti ya? Oke. Nah, sekarang sebelum kita memulai pelajaran, supaya hari ini anak-anak Ibu lebih semangat belajarnya, kita akan ice breaking dulu. Oke? Nanti Ibu akan menampilkan sebuah video. Sebenarnya ini videonya Ibu yang
aplikasi dan algoritma. Nah, yang kedua, diharapkan nanti kalian mampu mengidentifikasi data sederhana yang ada di lingkungan sekitar. Yang ketiga, kalian mampu menyelesaikan masalah sederhana yang diberikan dengan langkah-langkah runtut dan jelas. Dan yang terakhir, diharapkan nanti kalian mampu menuliskan instruksi dasar dalam kalimat sederhana dan mempresentasikannya di depan kelas. Oke, jadi itu dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang Ibu minta coba 5 orang maju ke depan. Ada? Oke, bentar. Ibu ganti instruksinya. Coba duduk dulu. Ibu minta Tristan dan Manda berdiri di samping kursinya. Oke, gak usah Tristan deh. Siapa? Elvi ya. Coba Elvi dan Manda berdiri di samping kursinya dan maju 2 langkah. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, pertanyaan Ibu, instruksi Ibu tadi kan ada 2. Mana instruksi yang lebih jelas dan mudah untuk dipahami? Yang kedua, betul sekali Rere. Nah, lebih mudah dan jelas dipahami yang kedua ya. Kenapa menurut kalian begitu? Karena langsung disebut namanya dan jelas perintah Ibu, ya kan? Iya. Nah, Ibu bilang tadi Manda berdiri di samping kursinya dan maju 2 langkah. Jelas? Betul kan? Betul? Nah, kalau yang pertama tadi kenapa tidak jelas? Bingung masih ya? Tidak jelas apa instruksi Ibu, hanya secara umum saja. Nah, betul sekali. Itulah dia pentingnya kita membuat instruksi dengan jelas dan runtut. Dan itulah yang akan kita pelajari hari ini. Oke? Hari ini kita akan belajar tentang yang namanya konsep berpikir komputasional. Oke? Pernah dengar tentang berpikir komputasional? Belum. Ya, belum pernah ya. Nah, berpikir komputasional itu adalah cara-cara untuk menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah yang jelas, runtut, dan logis. Seperti cara berpikir komputer. Oke? Nah, hari ini kita akan belajar 4 pilar utama di dalam berpikir komputasional. Tapi kalian tidak perlu pusing dulu, ada 4 nih, banyak kan? Setelah ini Ibu akan memutarkan video animasi untuk kalian lihat dan dengar penjelasannya tentang berpikir komputasional. Oke? Kalian akan bertemu dengan seorang karakter yang bernama Bejo. Ya, Bejo. Jadi Bejo ini akan menjelaskan tentang berpikir komputasional. Oke? Siap bertemu Bejo? Siap. Oke. Kenalin, aku Bejo. Hari ini kita bakal seru-seruan bareng belajar tentang sesuatu yang penting banget, tapi juga asik banget. Namanya berpikir komputasional. Siap belum buat petualangan kita kali ini? Yuk ikutin Bejo ya. Coba angkat tangan. Siapa nih yang pernah gambar rumah? Kira-kira biasanya kalian gambar apa aja sih? Ada rumah, ada pohon, ada matahari, ada awan, lengkap banget ya. Tapi bayangin nih, kalau waktunya cuma 10 detik buat gambar rumah, apa yang paling pertama kalian gambar? Iya dong, rumahnya dulu. Karena kalau rumahnya udah kelihatan, orang lain langsung tahu itu gambar rumah. Ini loh yang disebut abstraksi. Kita fokus sama hal yang paling penting, dan hal-hal lainnya bisa ditambahkan nanti. Gampang kan? Yuk lanjut. Siapa yang pernah kamarnya kayak kapal pecah?
Tenang, Beju juga pernah kok. Nah, kalau mau beresin kamar, kita kerjain apa dulu ya? Bener banget, kita lipat baju, susun buku, sapu lantai, buang sampah. Itu semua dilakukan satu-satu. Nah, ini disebut dekomposisi, yaitu membagi tugas besar jadi tugas-tugas kecil biar lebih gampang dikerjain. Keren kan? Oke, selanjutnya Bejo pengen kalian coba ingat-ingat. Hari Senin kalian biasanya ngapain? Rabu? Jumat? Wah, hebat! Ada yang bilang hari Senin upacara, Rabu olahraga, dan Jumat pramuka. Nah, karena kegiatan itu terus berulang, kita bisa hafal dan siapin barang yang dibutuhkan. Misal, Senin upacara, berarti harus bawa topi. Rabu olahraga, berarti harus bawa baju olahraga. Jumat pramuka, berarti harus bawa seragam pramuka. Itu dia yang namanya pola. Kalau kita bisa kenali sesuatu yang berulang, kita jadi bisa siap dan ambil keputusan dengan lebih baik. Nah, Bejo mau nanya lagi nih. Siapa yang suka es teh? Aku juga. Ayo, siapa yang tahu langkah-langkah bikin es teh? Pertama, panaskan air. Kedua, masukin teh celup. Ketiga, tambahin gula. Keempat, aduk. Terakhir, kasih es batu. Tada! Jadi deh es tehnya. Kalau langkah-langkahnya diacak, nanti tehnya bisa nggak jadi dong. Inilah yang disebut algoritma. Langkah-langkah berurutan buat nyelesain tugas dengan benar. Sama kayak kita nyusun rencana. Yuk kita ulang bareng-bareng ya. Abstraksi, ambil hal penting aja. Dekomposisi, bagi tugas besar jadi kecil-kecil. Pola, kenali yang berulang. Algoritma, langkah-langkah urut buat nyelesain tugas. Wah, keren banget kalian semua. Hari ini kalian udah belajar cara mikir kayak komputer, tapi buat nyelesain masalah sehari-hari. Terima kasih ya udah belajar bareng Bejo. Sampai ketemu lagi di petualangan berikutnya. Dadah teman-teman. Halo. Nah, tadi adalah penjelasan Bejo tentang berpikir komputasional. Oke, tadi ada 4 langkah dalam berpikir komputasional. Masih ada yang ingat apa aja? Masih. Tadi kan yang pertama ada dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah ditangani. Oke, betul sekali. Jadi dekomposisi itu kita memecah-mecah masalah dari yang besar menjadi kecil. Tadi kan di contohnya si Bejo mengatakan di kamar tidur ya, bersihkan kamar. Coba ada nggak siapa yang mau bisa? Tadi apa saja yang bisa kita lakukan untuk mendekomposisinya? Ada yang bisa? Melipat baju, apa lagi? Yang beda lain-lain ya. Nanti kita bagi-bagi kan masalahnya menjadi lebih kecil. Oke, betul sekali. Kemudian setelah dekomposisi ada apa lagi tadi? Mengenal
langkah-langkah dari suatu permasalahan secara urut dan sistematis. Oke, coba Ibu mau tanya lagi nih. Contoh algoritma. Ada nggak yang bisa membuatkan satu contoh algoritma? Bebas apa saja. Ada? Contoh algoritma. Ya. Ada banyak nih contoh-contoh algoritma di dalam kehidupan kita. Salah satunya yang Ibu tadi ya, yang suruh kalian berdiri tadi, itu adalah contoh algoritma. Nah, selain itu kira-kira apa lagi? Ada nggak yang bisa menjelaskan? Oke, boleh Dinda, silakan. Oke, ini ya, mie kuah berarti mie rebus. Oke, boleh, ayo silakan. Pertama rebus air, lalu tunggu sampai air mendidih. Setelah air mendidih, kita bisa masukkan mie, tunggu sampai mie setengah matang, masukkan bumbu, aduk merata, sajikan, lalu tuangkan ke mangkok. Oke, betul nggak tuh yang dibilang oleh Dinda? Ya, nah itu adalah salah satu contoh algoritma yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, kira-kira setelah ditayangkan tadi tentang 4 berpikir komputasional ini, masih ada yang ingin ditanyakan? Paham? Oke, nah kalau begitu, kalau sudah paham semuanya, hari ini Ibu punya tantangan untuk kalian. Oke? Nah, lihat. Tantangan hari ini adalah robot treasure hunt, atau kalau dalam bahasa Indonesia, misi robot mencari harta karun. Oke, nah jadi inilah tantangan kita hari ini. Ini sudah Ibu bagi menjadi 4 kelompok ya. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing juga. Nah, sekarang masing-masing kelompok itu akan Ibu berikan LKPD, akan Ibu berikan lembar kerja beserta peta yang akan kalian selesaikan. Oke? Jadi nanti akan ada peta, contohnya seperti ini. Nih, akan ada peta yang hijau mulai, yang kuning adalah harta karun. Jadi, tugas anak-anak Ibu adalah membuat rute yang akan dilalui oleh robot. Rute terbaik yang bisa dilalui oleh robot dengan menghindari rintangan yang ada. Yang hitam ini adalah rintangan ya. Oke? Nah, jadi kalian harus membuat rute mana yang kira-kira bisa dilalui oleh robot dengan menerapkan langkah-langkah berpikir komputasional. Nah, oke ya. Ini akan Ibu bagikan dulu. Kelompok 4 yang mana tadi? Kelompok 4.
depan, mulai dari kotak hijau dan kotak kuning di bawah. Menentukan titik tujuan, mencapai kotak kuning di pojok kanan atas. Mengidentifikasikan rintangan, menemukan kotak hitam di diagonal di bagian tengah jalur. Membuat strategi zigzag, menyusun jalur berbelok-belok untuk menghindari rintangan dan tetap menuju bukit. Pengenalan pola. Temukan pola gerakan pola gerak yang kami temukan yaitu berbentuk zigzag karena rintangannya miring. Maju ke atas, zigzag menghindari diagonal, lurus ke kanan, lalu ke tujuan. Abstraksi. Tuliskan hal-hal penting yang perlu diperhatikan. Fokus pada jalur zigzag di tengah. Yang tidak perlu diperhatikan itu seperti warna pada peta dan jumlah grid pada peta. Algoritma. Buat instruksi sederhana untuk mengatur pembagian tugas tiket. 1. Tugas tiket ya. Ini ibu mengubah, kita ubah menjadi misi pencarian mengatur langkah misi pencarian. 4. Algoritma. Membuat instruksi sederhana untuk mengatur langkah robot menuju harta karun. Nah, yang nomor 4 tadi kan kita mau simulasi. Siapa robot dan siapa programmernya? Oke, boleh. Silakan robot dan programmer maju ke depan. Kalian setelah pola ini perhatikan langkahnya apakah benar sesuai instruksi atau tidak. Ya, gimana mulainya? Ke sana. Oke, boleh. Lanjutkan. Yang lain perhatikan ya, Amanda. 1. Maju 1 langkah. 2. Belok kanan. 3. Maju 4 langkah. 4. Belok kiri. 5. Maju 3 langkah sampai ke garis T atau tujuan. 3. Oke, betul? Betul. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Berhasil ya, langkah-langkahnya betul. Oke, silakan. Dari presentasi kelompok 4, ada yang mau ditanya? Tidak ada. Oke, kelompok 4 boleh ditutup dulu baru kembali ke tempat duduk. Silakan dikondisikan dulu semuanya. Letaknya di mana? Letak karunnya di mana? Dibedakan. Apa diletak? Posisi awal di mana? Tadi mana? Oke. Silakan buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Rere kita perhatikan dulu ya nolnya ya. Kami dari kelompok 1 apa yang dilakukan adalah kota hijau tempat robot melalui perjalanan menentukan tujuan melihat kotak kuning yang harus dicapai robot rintangan baik menandai kotak hitam yang tidak boleh dilewati menentukan jalan aman dan melewati kotak kuning untuk sampai ke kotak B. Pengenalan pola menunjukkan pola banyak gerakan pada belokan kanan kiri seperti tangan kecil.
Oke, algoritma lagi. Nah, silahkan ambil posisi siapa robotnya, siapa programmernya. Adit programmer, oke. Adit baca. Silahkan perhatikan langkah kawannya ya. Kalau ada yang tidak sesuai, nanti. Oke, Kak. Ulang, besarkan lagi suaranya, Adit. Maju 3 langkah ke depan. Belok ke kanan dan maju 2 langkah. Maju 1 langkah. Perhatikan ya, kalau ada salah nanti kita komen. Belok kanan. Maju 1 langkah. Mana? Selesai? Oke, apakah sampai ke tujuan? Tidak. Oke, berarti algoritmanya ada yang kurang tepat. Bisa, kalau gitu kita koreksi sama-sama aja ya. Oke, silahkan kembali. Oke, yang pertama, apa langkahnya? Berapa coba? Maju 3 langkah, oke. Lanjut, apa lagi? Belok kanan. Oke. Lanjut. Maju 2 langkah. Oke. 1, 2. Stop. Nah, posisi. Lalu belok kiri. Oke. Lanjut. Maju 1 langkah. Nah, di sini salahnya. Karena tadi maju 1 langkah, posisinya masih ada sini, betul? Oke, setelah ini apa lagi? Belok kanan, baru belok. Betul. Lanjut. 1, 2, selesai. Oke, tepuk tangan dulu. Oke. Nah, gak apa-apa. Walaupun ada yang salah, kita koreksi tadi sama-sama. Dan ada pertanyaan untuk kelompok yang maju? Oke, silakan ditutup. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kita lanjut ya. Kelompok 2, silakan maju. Ingat, robotnya dibuat lebih kreatif boleh. Oke, silakan buka kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kita. Misi robot mencari harta karun. Tujuan: siswa mampu menyusun algoritma berupa instruksi langkah demi langkah untuk mengarahkan robot lewat rintangan hingga mencapai benda atau target. Petunjuk: 1. Perhatikan sebentar grid yang diberikan ada saat, rintangan, dan target atau harta. 2. Diskusikan dengan kelompokmu untuk menentukan jalur terbaik. 3. Susun algoritma dalam bentuk instruksi kalimat bernomor atau diagram alur. 4. Lakukan simulasi robot. 1 orang jadi robot, 1 orang membaca instruksi, lainnya mengamati. 5. Jika robot tersesat atau menabrak rintangan, perbaiki algoritmamu. Langkah kerja: 1. Dekomposisi. Pecah masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Tugas: menentukan posisi awal. Apa yang
kotak kuning di kanan atas. Menghindari rintangan. Mengandalkan jalur zigzag karena banyak kotak hitam di tengah membuat urutan gerakan masuk. Belok kanan, belok kiri untuk sampai ke T. Menentukan urutan langkah. 2. Pengenalan pola. Temukan pola gerakan robot. Pola maju, belok kanan, zigzag ke atas, maju ke kanan. 3. Abstraksi. Tuliskan hal-hal penting yang perlu diperhatikan. 1. Hindari rintangan hitam di garis tengah. 2. Fokus pada jalur zigzag untuk naik ke atas. Algoritma. Oke, algoritma silakan ambil posisi. Yang wajib lihat ya, betul apa tidak ya? Perhatikan. Maju 1 langkah. Belok kanan. Maju 1 langkah. Belok kiri. Maju 1 langkah. Narik pacu jalur. Belok kanan. Belok kanan. Maju 1 langkah. Narik lagi. Oke. Yang terakhir, kelompok 3. Mata wajib. Dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi untuk mencari kata kabur menggunakan metode tentang robot. Satu, posisi. Pecah masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Tugas, mencari kata kabur menggunakan kereta kabur robot. Apa yang dilakukan? Tentukan siapa yang menjadi programmer dan siapa yang menjadi robotnya. Kedua, pengenalan pola. Tentukan pola gerakan robot. Setelah robot digaris-garis, robot akan tersenyum dan berkata, "Sip, saya akan melakukannya." Baru dia akan bergerak mengikuti perintah robot. Abstraksi. Tuliskan hal-hal penting. Budaya itu kenapa? Robot akan bergerak mengikuti perintah programmer. Algoritma. Buat instruksi sederhana untuk mengatur bagaimana cara memecahkan masalah untuk mencari kata. Apa ini? Ayo silakan maju robot dan programmernya. Maju 3 langkah ke depan. Sip, saya akan melakukannya. Belok ke kanan. Sip, saya akan melakukannya. Maju 1 langkah ke depan. Sip, saya akan melakukannya. Lalu belok ke kiri. Maju 1 langkah. Sip, saya akan melakukannya. Lalu belok ke kanan. Lalu maju 3 langkah ke depan. Sip, saya akan melakukannya. Oke, betul.
Silakan duduk